Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa kembali dengan Mbah Bambang. Nah, seperti Mbah janjikan kemarin sore waktu mengunjungi loji, akan membahas tentang waruga ya. Waruga itu konon ceritanya dari bahasa Minahasa asli, itu berasal dari kata waru dan ruga. Waru itu artinya rumah, ruga artinya raga. Jadi rumah raga. Zaman dulu ya, itu cara penguburannya orang Minahasa dulu sejak zaman ya 13 Masehi lah, di antara itu sudah cukup lama, dan sekarang sudah abad ke-21, sekitar sudah 800 tahun yang lalu. Ternyata sudah ada cara-cara penguburan orang meninggal di dalam waruga tadi. Nah, ini bentuk waruga itu begini. Bentuknya segitiga dan di bawah segi empat. Di bawah segi empat itu ada rongganya, lubang. Ya. Jadi ditutupkan dengan batu. Ini batu utuh nih, batu utuh. Jadi batu asli utuh. Kemudian di bawah itu ada jadi bisa diangkat itu, Pak? rongganya. Ya. Jadi bisa diangkat Penutupnya itu. Ini kalau mau diangkat tentu menggunakan berapa orang ini? 10 orang saja baru bisa terangkat. Jadi nanti di dalamnya tuh rongga. Jadi konon ceritanya cara penguburannya, itu mayat itu ditekuk, kepala mencium lututnya, kemudian ini kaki sampai di pantatnya, Seperti ditekuk gitu. seperti bayi di dalam kandungan begitu. Nah, seperti itu. Jadi ditekuk. Konon ceritanya juga ini bisa memuat beberapa orang yang meninggal. Di zaman itu, bayangin aja, sudah 800 tahun yang lalu sudah ada peradaban yang sampai sekarang itu masih ada di lokasi ini ya. Ini waruga. Ini sebenarnya dulu kalau ada orang meninggal, sini ada tandanya, lukisannya sesuai dengan profesi orang yang meninggal. Kalau orang yang meninggal itu petani atau apa, itu biasanya dilambangkan alat-alat pertanian, dilukis begitu. Kalau dia seorang peternak, itu juga dilambangkan binatang-binatang. Namun ini karena sudah dimakan waktu, bayangin 800 tahun yang lalu, jadi dia sudah tidak ada gambarannya yang sempurna karena cukup lama. Inilah waruga, ada 2 waruga. Dan ini seperti Mbak katakan tadi, jadi masuk di dalamnya sih. Masuk di dalamnya, ditekuk, kemudian dilepas, kemudian ditutup kembali batunya ini. Mbah pernah membaca sejarah juga, kenapa waruga itu pada waktu zaman Belanda itu sudah tidak dianjurkan lagi untuk taruh di depan rumahnya, karena pada saat itu banyak penyakit karena yang sudah karena membusuk tadi, membuat bakteri sehingga menimbulkan penyakit kolera. Oleh Belanda dialihkan penguburannya dan tidak boleh digunakan waruga. Namun waruga ini tetap jadi situs budaya yang sangat luar biasa. 800 tahun yang lalu ya, masih ada di Minahasa ini. Tidak henti-hentinya saya selalu mengajak teman-temanku ya, se-Nusantara, jika ke Sulawesi Utara, lihatlah ini. Di sini Tondano. Ini udaranya sangat indah, sangat sejuk. Ini di depan kantor Bupati Minahasa.
dan masih dilestarikan sampai sekarang ini namanya Waruga tadi ya. Itulah teman-teman, walaupun sekilas, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian nanti akan kita sambung di lokasi lain Waruga juga ya, yang cukup banyak yang di lokasi Benteng Muraya. Benteng Muraya sana tempat wisata, tempat wisata yang sangat luar biasa. Bah sekarang libur ini happy di dalam kota dulu, tempat wisata biasanya di hutan, sekarang di tempat wisata. Mari kita kebon ke Benteng Muraya. Nah, sampai di Benteng Muraya ya, inilah yang Mbah katakan tadi, ini Waruga yang tumbuh besar dan tinggi-tinggi. Nah, ini yang Mbah katakan tadi, dan ini membentuk-bentuk diukir, ukiran-ukiran zaman dulu. Ini ukiran zaman dulu. Ini menunjukkan laki-laki ya, yang untuk penguburan laki-laki ini. Ini menunjukkan penguburan laki-laki. Jadi ini untuk laki-laki. Inilah Mbah katakan tadi. Dan ini dulunya bukan di sini, karena dulu itu di daerah kampung sebelah dan sudah tertanam ya, kemudian oleh pemerintah diangkat kembali. Ini cukup besar, jadi mengangkatnya juga sangat berat nih, karena ini batu utuh sejak zaman megalitik ya, zaman dulu abad ke-13-an. Jadi sudah 800 tahun yang lalu, sekarang sudah abad ke-21. Jadi, nah ini yang sudah Pak katakan lubang. Ya, lubangnya boleh didekatkan, bisa disyuting. Dan sudah dimakan usia karena sudah rompol ini. Nih, jadi mayatnya ditekuk di dalam situ. Ini kan besar, dan ini sampai sana, langsung aja Mas Ibra. Ini penuh dengan ukiran dulu yang ya belum orang zaman dulu ya mengukirnya begini kan, tapi ini meninggalkan sejarah. Karena sudah dimakan usia, jadi nggak berbentuk bagaimana, tulisan juga Mbah nggak ngerti, nggak jelas, sama jelas ini ukiran. Nah ini juga, dan ini juga laki-laki, bukan laki-laki. Ini bentuknya orangnya pahat zaman dulu, yang batu besar ini, besar. Ini masih, ini cuil-cuilannya. Ini karena ini tertanam di lumpur. Di sini kan daerah rawa ya, rawa, jadi tertanam. Jadi pindah di lokasi Benteng Muraya. Lokasi Benteng Muraya jadi tempat wisata yang sangat indah, yang sangat bagus. Ini sudah rompol. Sebenarnya masih ini apa, dindingnya karena sudah
banyak yang patah. Inilah model di dalamnya modelnya begini. Jadi orangnya duduk di situ. Orangnya duduk situ. Kalau sampan pengen duduk juga nggak apa, nanti tutup pakai batu. Coba duduk situ. Cukup satu orang kan. Nah, terus jongkok ditekuk. Ini posisinya begini terus ditekuk. Nah, begini. Ditekuk, tapi Mbah karena gendut jadi nggak bisa. Ini sebenarnya kepala rapat ke dengkul ini. Kemudian ditutup dengan batu yang sebesar ini. Penutupnya juga besar. Ini sempit, nah ini lagi yang lebih sempit lagi. Orang ditutup di dalam situ. Kenapa mesti duduk, Mbak? Nggak Ya. berdiri. Ya karena begini, ini kalau menurut Mbah ya, ini filosofi orang waktu dalam kandungan kan posisinya seperti bayi, dan setelah kembali ke akhirat juga akan seperti bayi melungkuh. Itu mungkin pendapat Mbah begitu. Jadi kenapa harus dilipat seperti bayi dalam kandungan? Karena nanti kita akan kembali itu seperti apa yang pada waktu kita masih dalam kandungan. Jadi dilipat itu mungkin filosofinya begitu. Saya rasa sampai di sini. Mudah-mudahan ulasan Mbah bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata salah, karena semua itu manusia itu tempatnya orang salah ya. Jadi minta maaf. Nanti Mbah sambung lagi dengan video-video selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.